Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia. Pada pertemuan 10 kali ini kita akan membahas tentang kalimat tunggal dari segi makna. Apa yang akan kita bahas di sini adalah kalimat berita, ada penggunaan kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Baik, yang pertama kita akan membahas kalimat berita. Ini biasanya kita pahami ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat berita itu adalah kalimat yang isinya pemberitahuan. Misalnya gini, besok di Jakarta akan ada demo besar loh. Nah, ini adalah kita menginfokan, kita memberitahu. Nah, biasanya kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik ya kalau untuk bahasa tulis. Kalimat berita digunakan untuk mengutarakan suatu peristiwa yang terjadi. Fungsinya untuk memberitahukan sesuatu pada orang lain sehingga tanggapan yang diberikan atau sehingga tanggapan yang diberikan dan juga yang diharapkan itu berupa perhatian seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian. Jadi kalau kita diperhatiin kan seneng tuh. Nah, kalau kita lagi nginfoin sesuatu atau kita memberitahukan sesuatu kan pengennya kita diperhatikan. Kayak kita lagi memperhatikan seseorang tuh, lagi natap mata dan lain sebagainya. Ciri-ciri kalimat berita itu memiliki pola intonasi berita. Misalnya, dalam kalimat tanya, maka harus menunjukkan seperti dalam kalimat itu tidak terdapat kata tanya. Jadi, ya, kalau misalnya kita membahas tentang intonasi pada kalimat berita, tidak ada kata tanya, tidak ada kata ajakan, tidak ada persilakan, dan tidak ada larangan. Kenapa? Karena kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Karena kita mau menginformasikan sesuatu, bukan kita mengajak, bukan kita menyilakan sesuatu, atau kita melarang seseorang melakukan sesuatu. Ini adalah ciri kalimat berita. Kemudian kalimat tanya, namanya nanya. Nanya itu berarti ngapain? Ya kita ingin mendapatkan sesuatu, kita pengen tahu, maka kita menanyakan sesuatu. Nah, dalam kalimat tanya ya secara sintaksis itu biasanya kalau di dalam bahasa tulis itu biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, biasanya kata tanyanya ada kata apa, apakah, bukan, bukankah, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya ada intonasi tanya, menggunakan kata tanya, dan lain sebagainya. Misalnya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu ya? Kemarin kamu pergi kemana? Nah, ada tanda atau intonasi nanya. Nah, itu yang disebut sebagai kalimat tanya. Kemudian, kalimat tanya ini ada beberapa. Yang pertama adalah kalimat tanya biasa. Namanya kalimat tanya biasa, ya memang kalimat tanya yang benar-benar untuk menanyakan sesuatu. Contoh, Bu Puji ngomong, misalnya ya, saya ngomong ke si Ali. Ali, kemarin kamu pergi kemana? Nah, Ali, kemarin kamu pergi kemana? Ini saya memang benar-benar bertanya, pergi kemana dia? Dan saya butuh jawaban, si Ali ini pergi kemana kemarin? Ini namanya kalimat tanya biasa. Kemudian yang kedua, kalimat tanya retoris. Ini adalah kalimat yang menanyakan menggunakan ciri kalimat tanya tetapi tidak perlu dijawab. Biasanya kalimat ini biasa dipakai orang yang berpidato sebagai cara untuk menarik perhatian pendengar. Contoh, kalau kalian sering mendengarkan pidato atau misalnya lagi nonton ceramah Mama Dede atau siapa. Ibu-ibu, sudah makan belum? Bener nggak ibu-ibu? Betul apa betul? Misalnya kayak gitu. Ini adalah kalimat tanya retoris. Dia nggak butuh jawaban. Dia tapi menggunakan kalimat tanya. Namanya kalimat tanya retoris. Berikutnya adalah kalimat tanya yang senilai perintah. Jadi kadang-kala kita merintah seseorang tapi pakai tanda tanya. Misalnya gini, apakah jendela itu bisa dibuka sekarang? Jadi sebenarnya kita pengen merintah seseorang buka jendela, tapi untuk lebih sopannya maka menggunakan kalimat tanya. Berikutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang maksudnya adalah menyuruh orang lain. Nah, biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru ya. Misalnya, buatlah satu kalimat berpola SPOK. Nah, ingat tuh di pojok tuh. Ada tanda seru. Ini yang disebut sebagai kalimat perintah. Berikutnya adalah kalimat seru atau interjeksi. Nah, ini biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ini biasanya untuk menunjukkan kekaguman. Alangkah bebas yang pergaulan mereka atau kekesalan. Nah, ini bisa kita menggunakan interjeksi ya.
Kalimat seru mengungkapkan perasaan kagum atau misalnya kekesalan dan lain sebagainya ini bisa dengan menggunakan kalimat seru ya. Alangkah cantiknya wanita itu. Nah, nanti diakhiri dengan tanda seru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.